Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan pada khotbah ibadah keluarga atau pertayangan kita pada minggu 8 setelah Trinitatis terambil dari kitab Kisah Rasul pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan agar hidup kita hidup yang penuh berbahagia, agar keluarga kita keluarga yang berbahagia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya, apa tipsnya agar hidup kita menjadi hidup yang berbahagia, atau keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Ternyata mereka jemaat muda-muda dengan menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Yesus, ternyata untuk memperoleh hidup yang berbahagia itu, jemaat mula-mula menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Mungkin kita semua masih jelas mengingat bahwa Yesus pernah mengajarkan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Itu artinya dengan kita mau berbagi, dengan kita bersedia memberi kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka hidup kita akan menjadi berbahagia. Ajaran Yesus inilah yang dihidupi oleh jemaat muda-muda, dan itu bisa kita baca dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Di sana tertulis, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa itu perkataan Tuhan Yesus yang harus kita ingat? Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mereka yang pada saat itu masih segar dalam ingatannya bahwa kata-kata ini telah beberapa kali diajarkan Yesus kepada mereka sewaktu Yesus masih hidup dan masih bersama dengan mereka, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita pengikut Yesus diajarkan
agar lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa? Karena lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kenapa lebih berbahagia? Kalau kita mampu atau bersedia memberikan apa yang ada bagi kita kepada orang yang membutuhkan, itu artinya bahwa hidup kita telah dicukupkan oleh Tuhan. Kalaupun memang apa yang kita berikan itu masih kita butuhkan, atau mungkin kebutuhan kita masih banyak yang harus kita tutupi, tetapi sesungguhnya kita harus menyadari dengan kita bersedia memberikan atau berbagi kepada saudara kita, itu artinya bahwa hidup kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin kita memberikan kalau kita belum diberkati oleh Tuhan. Apa yang akan kita berikan kalau dalam diri kita tidak ada? Tentu apa yang ada bagi kita, meskipun itu masih kurang menurut ukuran kita, menurut perasaan atau pikiran kita, tetapi sesungguhnya bahwa apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Pasu-pasu ini dibata, naung di pasah tu hita. Jadi kita yang telah lebih dahulu diberkati. Berarti apa yang kita berikan itu adalah bagian dari pemberian Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya pengakuan Lukas juga dalam suratnya yaitu Kisah Para Rasul ini, demikian juga yang dialami oleh mereka jemaat mula-mula ketika mereka bersedia berbagi. Mereka yang memiliki tanah, memiliki harta, mereka dengan tulus dan ikhlas memberi atau berbagi kepada saudaranya yang membutuhkannya. Kalau kita lihat di sini, di Kisah Rasul 4 ayat 34, bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Meskipun mereka telah menjual tanahnya, mereka bersedia berbagi kepada saudara-saudaranya, mereka bukan malah jadi kekurangan, tetapi kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Karena memang apa yang mereka bagikan itu adalah berkat Tuhan, dari Tuhan. Maka dari situ perlu kita sadari bahwa Tuhan memberkati kita. Itu artinya Tuhan ingin kita berbagi kepada sesama. Hal itu juga bisa kita baca di bagian lain, bahwa ada banyak orang, semakin dia bermurah hati, semakin dia berbagi kepada sesamanya, dia semakin tidak berkekurangan. Tetapi ada juga sebagian orang, semakin diholit, diocit na dimanai, ujungnya gawe lam marahurangan, atau kan menjadi semakin banyak yang dia miliki. Berarti sudah jelas, Tuhan memberikan sesuatu itu kepada kita. Tuhan bermaksud agar kita sedia berbagi pada orang lain. Hal inilah yang dihidupi oleh jemaat mula-mula ketika itu. Bagi mereka ada prinsip bahwa hartaku adalah hartamu, tetapi hartamu bukanlah hartaku. Itu artinya apa yang kita miliki itu, kita harus memiliki prinsip bahwa itu juga atau di situ juga ada kebutuhan orang lain. Tetapi harta mereka, kita harus punya prinsip bukanlah harta kita. Kalaupun harta kita telah kita bagi kepada sesama, bukan berarti bahwa milik mereka adalah milik kita juga. Kenapa? Tentu kalau kita punya pikiran karena harta kita adalah harta mereka, sehingga harta mereka juga menjadi harta kita, yang terjadi bukan menjadi kebahagiaan. Tetapi malah secara manusiawi kita akan berupaya ngambil harta orang lain. Dan itu jelas tidak Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan tadi adalah bahwa kita harus dengan tulus, ikhlas, bersedia berbagi kepada orang lain. Hal senada juga pernah dikatakan oleh Raja Salomo dalam Amsal 19 ayat 17, bahwa siapa yang bersedia memberi kepada sesamanya, di sana dikatakan adalah orang yang miskin, maka kepadanya akan Tuhan balaskan. Manang isi na mardenggap basa tunapugus, baloson nado tuimahna. Tuhan akan membalaskan kebaikannya itu, kebaikan seseorang kepada sesamanya itu, akan Tuhan balaskan kepadanya. Itu artinya bahwa pembalasan atas kebaikan yang kita berikan kepada sesama,
itu adalah menjadi tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan tidak keberatan. Justru Tuhan sangat menghendaki kita berbagi kepada orang lain. Dan kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita ini. Dengan caranya sendiri, Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita bersedia berbagi berkat kepada sesama kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Salomo tadi, kalaupun Tuhan akan membalaskan kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain, atau jangan kita berharap orang yang kita bantu itulah nanti akan membalaskan kebaikan kepada kita, karena Tuhanlah yang akan membalaskan itu. Perlu juga kita ketahui bahwa kebaikan yang seperti apa yang Tuhan mau balaskan kepada kita. Kalau kita lihat juga di bagian yang lain, di situ bisa kita lihat dengan jelas bahwa yang Tuhan balaskan kebaikannya itu adalah kebaikan mereka yang bersedia berbagi dengan tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita ternyata memberikan sesuatu kepada sesama kita, didorong oleh niat lain agar kita mendapat keuntungan dari dia suatu kelak, berarti kebaikan yang seperti itu tidak akan Tuhan balaskan kepada kita. Kenapa tidak Tuhan balaskan? Karena jelas kita telah menerima upah kita. Kalau kita mau membantu orang lain, berbagi dengan orang lain dengan motivasi agar kita dipuji, Tuhan Yesus itu pernah mengingatkan orang Farisi bahwa tidak ada kelebihan mereka dibanding yang lain, dan mereka tidak mendapat upah dari surga karena mereka telah mendapat upahnya dari dunia ini. Apa itu? Yaitu pujian dari mereka yang telah dibantunya. Sesungguhnya dari pemahaman itu, berarti kalau kita berbuat baik atau berbagi kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak tahu berterima kasih, justru itulah menjadi kesempatan besar bagi kita untuk menerima balasan yang kita imani jauh lebih banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan demikian jelaslah bahwa orang yang bersedia memberi, hidupnya tidak akan berkekurangan. Malah hidupnya akan tercukupkan atau semakin berlimpah-limpah. Dan itulah tadi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa sesungguhnya lebih berbahagia memang orang yang memberi daripada yang menerima. Selain itu juga bisa kita lihat dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-6. Di sana tertulis, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Raja Salomo dalam Amsal 19 ayat 6 ini berkata bahwa memang siapa yang menjadi dermawan atau yang bersedia memberi atau suka memberi, maka dia akan punya banyak teman. Pasti akan banyak orang yang mengambil hatinya. Kemungkinan besar agar mereka yang datang mengambil hati itu juga memperoleh bantuan dari kita. Sesungguhnya bukan hanya penekanannya ada di situ. Penekanan yang mau dikatakan oleh Raja Salomo di sini adalah kalau kita menjadi dermawan atau suka memberi, maka akan sangat banyak orang yang mendoakan kita. Mereka akan mendoakan kita agar panjang umur, sehat-sehat, dilimpahi rezeki, dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memang pelit, apalagi orang lain melihat kita memiliki banyak, tetapi kita tidak pernah memberi atau malah kita mengambil lagi milik orang lain agar lebih banyak kepada kita, tentu apa yang terjadi? Mereka akan mendoakan kita agar celaka. Tanya kurang nihalahi mehita segabe marjea. Bukan hanya itu, mereka akan menjauhkan kita, mengata-ngatai kita, atau mengharapkan hal-hal yang tidak baik kepada diri kita. Bahkan juga keluarga kita akan menjauh dari kita apabila kita pelit terhadap orang lain. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar hidup kita menjadi berbahagia, tips perlu kita hidupi yang menjadi prinsip hidup kita adalah mari kita rela, bersedia, berbagi dengan sesama. Hal itu telah terbukti dialami oleh jemaat mula-mula, dan itu yang kita lihat dari nats khotbah di ibadah keluarga atau pertanyaan kita pada saat ini. Ada aturan atau ada prinsip
yang mereka berlakukan sesuai dengan cara mereka menghidupi nasihat atau ajaran Tuhan Yesus ketika itu. Dari nats yang baru kita baca ini, bahwa sesungguhnya di antara mereka itu, anggota jemaat itu memiliki hak penuh atas hak milik mereka. Kepada mereka diberikan hak untuk menjual atau tidak. Dan juga mereka itu memiliki hak, apakah itu memberikan atau tidak. Maka dengan hak yang mereka miliki itu, bahwa sesungguhnya persekutuan mereka itu bukan untuk menjadikan orang yang kaya itu atau tidak mengharuskan, mewajibkan orang yang memiliki harta atau tanah itu menjual segala-galanya dan memberikannya kepada anggota jemaat yang miskin atau yang sangat membutuhkan. Kalau kita lihat tadi ayat 4, di sana tertulis, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kalau mereka memiliki sebidang tanah atau harta, sebelum tanah itu dijual atau ketika mereka tidak punya niat untuk menjual karena memang mereka sangat membutuhkannya, tentu mereka itu punya hak. Dan itu adalah hak milik mereka. Dan kemudian dikatakan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Artinya, kalaupun tanah itu mereka jual, hasil penjualannya adalah berada dalam kuasa mereka. Tetapi mereka yang bersedia untuk menjual, dimotivasi untuk membantu sesamanya yang berkekurangan, memang kalau ada niat mau menjual, itu sudah pasti ada sesuatu yang mendorong dalam hatinya agar dia memberi atau membantu sesamanya yang membutuhkan. Maka tata caranya mereka aturkan, hasil penjualan itu diberikanlah semua itu kepada rasul. Dan rasul inilah yang mendistribusikan hasil penjualan itu kepada anggota jemaat sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Maka yang menjadi persoalan kalau kita lihat di sini, faktor penghambat sehingga tadi kebahagiaan karena memberi itu tidak tercapai dari kehidupan Ananias dan Sapira, tidak memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada Petrus, berarti ada udang di balik batu. Kalau kita lihat di sini, upah atau ganjaran terhadap perilaku ini, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Hal yang sedemikian juga yang terjadi kepada Sapira. Dia pikir tidak ada yang tahu kesepakatan mereka berdua itu, dan dia belum tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Ketika Petrus juga bertanya kepada istrinya ini, maka dia menjawab, betul, sekian. Seketika itu, dia rebah dan dia meninggal. Putuslah nyawanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lewat berita ini, sesungguhnya perlakuan ini juga sebelumnya telah dibandingkan oleh penulis. Bagaimana orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Kalau kita lihat itu di Kisah 4 ayat 36 sampai 37, di sana diceritakan bahwa Yusuf menjual ladang miliknya dan semua uang penjualan itu diserahkannya kepada rasul. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira adalah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Maka penekanan dari nats khotbah kita ini sesuai dengan tema kita pada minggu ini, melawan suap dan korupsi. Sesungguhnya perilaku suap dan korupsi itulah salah satu yang menghambat seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dari kehidupannya. Tadi Yesus mengajarkan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Perlakuan pasutri Ananias dan Sapira di sini, mereka bukan lagi memberi, tetapi justru mengambil dari bahagian yang tidak menjadi haknya lagi. Kenapa tidak menjadi haknya? Apa yang telah mereka jual itu, atau semua hasil penjualan itu, sesungguhnya itu sudah dijanjikan dalam hatinya untuk diberikan kepada sesamanya yang membutuhkan. Tetapi yang mereka perlakukan, mengambil sebagian dari situ. Jadi apa yang telah diikrarkan dalam hatinya, dijanjikan dalam hatinya akan diberikan kepada Tuhan lewat manusia yang membutuhkan bantuan dia, ketika dia mengambil sebagian dari situ, itu sama halnya dengan korupsi.
atau mengambil yang tidak menjadi haknya lagi. Maka perilaku korupsi, perilaku suap itu harus dilawan. Karena itu akan menghambat kebahagiaan kita. Atau bahkan bukan hanya kebahagiaan yang terhambat, nyawalah yang menjadi taruhannya. Namun agar lebih jelas bagi kita tentang seperti apa perilaku korupsi atau suap itu, perlu juga itu kita perdalam dari sudut tata bahasa. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita lihat juga di Wikipedia, di sana diterangkan bahwa korupsi itu adalah perlakuan tersembunyi yang disembunyikan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Sisip itu adalah sesuatu yang dimasukkan atau diselipkan dengan tidak begitu nampak bagi orang lain. Jadi perilaku korupsi, perilaku suap itu adalah perlakuan diam-diam, perlakuan tersembunyi untuk maksud tertentu. Dan maksudnya itu adalah akan memberikan keuntungan untuk pribadi dan kelompok. Dan di Wikipedia, kalau kita lihat di situ, di sana dijelaskan bahwa perlakuan korupsi, sisip, dan suap itu adalah perilaku yang merusak persekutuan kita, merusak kepribadian, dan merusak diri kita. Maka karena itulah harus kita lawan. Itulah yang menjadi tema kita di minggu ini. Perilaku korupsi itu, perilaku suap itu harus kita lawan. Orang yang berbahagia tadi bukan orang yang mengambil milik orang lain agar dia memiliki lebih banyak, tetapi orang yang murah hati memberi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita sadari, mungkin orang lain tidak melihat perlakuan jahat atau kita mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Namun bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hal itu juga bisa kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita manusia ini, kita sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Mungkin banyak orang menyalahgunakan kesempatan ini karena mereka anggap orang tidak tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia sepakati, terlebih itu kesepakatan jahat. Tetapi jangan lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Manusia memang hanya bisa melihat dari luar, tetapi ingat, Tuhan itu adalah bisa menembus batas, melihat sampai ke hati kita. Karena itu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan melihat dengan jelas segala sesuatu yang kita perbuat, bahkan yang kita sembunyikan dengan sesembunyi-sembunyinya. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ananias dan Safira melakukan korupsi, mengambil yang bukan lagi menjadi hak miliknya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mereka menerima sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dengan mengetahui ganjaran atau upah atas perilaku busuk yang diperlakukan oleh Ananias dan Safira ini, maka benarlah seperti yang tertulis dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya bagi seseorang memperoleh harta dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ayahamat tonggunana di jolma, nang liak portibio diomo, anggomagodo hosana. Sesungguhnya, kalaulah memang mereka ini sangat membutuhkan uang hasil penjualan tanah itu, tidaklah dengan cara berbohong. Janganlah dengan cara berbohong. Kalau seandainya mereka ini langsung jujur berkata kepada Rasul, karena mereka sangat membutuhkan, maka sebagian dari itu mereka pakai, sehingga hanya sekianlah yang boleh diserahkan atau dibagikan kepada sesamanya, tidak ada persoalan. Karena kejujuran itu dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita lihat apa yang mendorong pasutri ini sehingga melakukan hal itu. Kalau kita lihat tadi dari teks kita ini, di situ tertulis di ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Berarti iblislah yang telah menguasai hati keluarga ini, sehingga mereka berbohong. Dalam hidup kita juga, kita harus hati-hati.
Jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis supaya iblis tidak menguasai hati kita sehingga kita menjadi Ananias dan Sapira di zaman sekarang ini. Sehubungan dengan itulah makanya Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Unak pasyetamu si bulisih. Sesungguhnya roh Tuhan tinggal diam dan bekerja mempengaruhi hidup kita. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Berarti kalau kita berikan kesempatan kepada iblis, itu artinya bukan lagi roh yang kita berikan diam dalam batin kita, sehingga hati kita, pikiran kita, niat kita menjadi dikuasai oleh iblis. Mereka yang dikuasai oleh iblis inilah yang cenderung menjadi melakukan yang jahat atau berdusta kepada Tuhan. Karena itulah jangan beri kesempatan iblis berkarya dalam hatimu. Bergaullah senantiasa dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang menguasai hati, pikiran, dan dampaknya juga dalam tindakan kita sehari-harinya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berkata dalam dirimu, sesungguhnya tidak ada pilihan lain lagi. Kata-kata ini perlu kita jauhi, karena kata-kata ini akan mempengaruhi kita bertindak negatif. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari nats khotbah ini ada beberapa hal, tidaknya ada 3 hal yang mesti kita petik menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama, apapun usahamu, apapun yang akan engkau kerjakan, yang akan engkau rencanakan dalam keluarga, dalam dirimu, dan dalam pekerjaanmu, janganlah biarkan iblis menguasaimu. Janganlah buat kesepakatan jahat dalam keluargamu agar dalam kehidupanmu tidak terjadi seperti yang dialami oleh Ananias dan Sapira. Rencanakanlah segala rencanamu dengan sebaik-baiknya. Tuhan tahu dari mana sumber hartamu. Tuhan tahu bagaimana kamu menggunakan hartamu. Maka perolehlah hartamu di dunia ini dengan cara yang benar. Jangan berikan kepada keluargamu harta dari sumber yang tidak benar atau yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apabila ada salah satu dari suami atau istri yang merencanakan kejahatan, malah itu menyalahgunakan harta kepunyaannya, sebaiknya lah salah satu dari keluarga itu, apakah si istri atau si suami juga, dengan tegas menolak bahwa rencana itu, rancangan itu, pekerjaan itu, atau sumber keuangan itu tidaklah dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, berbagilah dengan tulus dan ikhlas. Apa yang telah engkau janjikan dalam dirimu untuk kau berikan kepada Tuhan lewat sesamamu, memberikan bantuan kepada yang membutuhkannya, penuhilah itu. Jangan disunat. Akanaung ni baga-bagahommu di roham, naik pasahatommu tutu hatta, marhite pangurupyommu tu akadongammu, nama merluhoni, guhime, pasahame, unang ucak di tengah dalan. Yang ketiga, karena korupsi dan suap atau sisip itulah yang menjadi penghambat besar bagi kita memperoleh kebahagiaan, sehingga kita tidak lagi bersedia memberi atau berbagi kepada sesama, maka lawanlah itu, jauhilah korupsi. Berbicara soal korupsi, kalaupun kata korupsi telah biasa kita dengar, tetapi berbicara korupsi bukan hanya berkaitan dengan uang dan harta, tetapi tanpa kita sadari, kita juga sering korupsi waktu dalam tenaga. Mungkin telah kita buat kesepakatan bahwa ibadah minggu kita masuk jam 11. Pertanyaan kita masuk jam 4. Tapi kita datang jam 4 lewat. Itu sesungguhnya adalah korupsi juga, korupsi waktu. Atau kemungkinan kita punya tenaga, kekuatan, atau ilmu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Tetapi apa yang kita miliki itu, baik pengetahuan tadi, tenaga, kita kurangi, itu juga adalah bisa kita sebut dengan korupsi. Masih banyak lagi yang berkaitan dengan kata korupsi. Jauhkanlah itu, lawanlah itu. Adalah berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.